Halo, assalamualaikum. Selamat pagi buat teman-teman semua yang pencinta lobster air tawar. Di sini saya buat video lagi untuk pakan lobster air tawar yang anakan dari dari 3 in ke bawah, artinya dari 0 bulan sampai 3 in gitu ya. Bagi yang buat pemula-pemula semua ini, kalau yang senior-senior sih sudah pasti bisa gitu kan, atau yang baru mau bikin bikin apa bikin baru mau buat tertarik dengan budidaya lobster air tawar gitu ya. Jadi di sini saya jelaskan. Oh iya, sebelumnya saya mohon dukungannya dengan lobster si kumis ini, dengan tolong bisa pencet breaker circuit apalah itu ya. Saya nggak ngerti lah apa gitu. Pokoknya dibagikan, di-share, siapa tahu berguna kan untuk pemula yang ingin membudidayakan lobster air tawar. Ya gitu aja ya. Ya, saya lanjutkan nih. Untuk pakan lobster air tawar yang 3 in ke bawah, saya maksud ya, bukan indukan. Kalau indukan belum tahu saya. Yang pasti ini buat 3 in ke bawah di saya ini. Kalau yang udah jago-jago, udah senior-senior, dia wah udah paham, udah hatam lah gitu. Jadi ini buat yang pemula-pemula atau mau membudidayakan lobster air tawar, boleh ditiru gitu kan. Suatu hari ya saya coba gitu kan gitu. Nah, ini dia ada 5 jenis. Kalau saya ini membudidayakan lobster air tawar, yaitu pertama, nah ini toge atau kecambah gitu ya. Toge. Terus ini jagung muda nih. Ini jagung muda. Ini kacang hijau. Dan ini wortel. Dan ini pelet. Nah, makanya saya taruh urutannya begini. Dia itu paling suka kecambah, toge atau gitu ya. Paling suka nih. Terus kedua jagung. Ketiga kacang hijau. Keempat wortel. Kelima baru ini pakan dari pabrikan lah istilahnya gitu ya. Ini pelet ya, pelet. Nah, kalau saya lihat, saya perhatikan dan saya praktekkan sejak awal saya budidaya ini, jadi toge, di jagung, kacang hijau, wortel, dan pelet. Pelet ini jarang-jarang saya pakai karena dia mempengaruhi air. Kalau dia nggak habis kan tuh, mempengaruhi air bisa jadi amoniaknya bisa jadi banyak, racun lah. Kalau amoniak tuh racun sama dengannya ya. Jadi sayang kalau terjadi keruh kan itu air ini jadi keruh, kita harus kuras lagi airnya kan gitu. Jadi atau kita serokin tiap pagi kan agak repot juga kan gitu. Jadi wortel. Nah, cara kerjanya si cambah ini atau toge direbus dulu. Direbus ya, terus diiris-iris ya sehingga dia kecil-kecil. Nggak usah repot lah. Direbus, ambil cincang lah atau gimana ya, diiris-iris gitu, dirajang, baru bisa diaurkan ke kolam kalian gitu. Nanti kalau udah punya kolam, atau ya bagi pemula-pemula yang baru mulai kan gitu. Ya, nah, kalau jagung nggak perlu begitu dikupas, disisir gitu ya. Nah, kecil-kecilkan aja. Kalau yang gede bagi dua gitu.
Nah, kalau ini yang berikutnya ini si kacang hijau. Nah, ini direbus juga nih, direbus juga biar empuk. Kan ya kita mengerti lah bahwa kalau ini kan lobster kan masih rentan lah. Kalau dari yang kecil-kecil tiga in ke bawah kan berarti ya capitnya juga masih kecil-kecil, semuanya masih kecil. Jadi rebus dulu nih sampai dia setengah matang lah gitu. Nah, udah didinginkan, diaur-aurkan. Nah, berikutnya wortel. Wortel pun sama, diparut atau diserut ya. Diserut, direbus. Kalau saya nih diparut, diserut, direbus. Setelah sudah dingin, diaur-aurkan. Gitu. Nah, kalau pelet mah namanya pelet kita beli dari toko kan ya. Tinggal diaur-aurkan aja. Nah, cuma saya jarang, jujur saya jarang pakai pelet ini karena makanya saya terakhir bilang kecambah, jagung, kacang hijau, wortel dan pelet. Makanya saya taruh di terakhir ini karena saya jarang makainya. Ya, di saya gitu ya. Nggak tahu kalau senior apa yang lain saya nggak tahu. Pokoknya di saya begitu. Ya gitu. Jadi mudah-mudahan ini berguna nih buat kalian semua. Paham ya? Jadi ini cambah direbus, dirajang-rajang. Ya, itu. Jagung disisir. Ya, disisir. Setelah disisir, kalau yang gede bagi dua. Nah, ini juga direbus. Langsung kalau udah dingin setengah matang gitu dia, aurkan. Dan ini wortel diserut gitu, atau ya diiris tipis-tipis, dicincang boleh, rebus, setelah dingin baru diaurkan pelet biasa gitu. Nah, itu aja, semoga dari video saya kali ini bisa berguna buat pemula ya, pemula atau yang baru mau tertarik membudidaya lobster air tawar, boleh pakai nih ya kan. Kalau sehari cambah, hari berikutnya jagung, hari berikutnya kacang hijau, hari berikutnya wortel, hari terakhir pelet. Jadi dia kan ini penting saya bilang ini ke 5 jenis ini dia jadi si lobster itu nggak bosan. Bener nggak bosan. Dia nggak, kalau saya bilang ya agak manja lah ya. Kita piara lobster ini dia agak manja. Kalau kita kasih jagung melulu ada bosannya dia, ada bosannya. Dan itu juga saya perhatikan begitu. Makanya saya selang-seling. Umpama cambah, jagung, kacang hijau, wortel. Pokoknya di antara ini ganti-ganti gitu kan. Cambah, selang berikutnya cambah lagi atau jagung gitu ya. Jadi jangan ya pakan umpamanya wortel tok begitu, jangan. Saya lihat segitu. Ini pakan untuk nabati ya, untuk nabati gitu aja. Semoga berguna nih buat pemula ya, buat pemula atau buat yang mau buat tertarik budidaya lobster air tawar. Jadi bisa diperhatikan, bisa dipakai nanti kalau udah ada burayak gitu ya. Itu aja ya. Jangan lupa tolong dipencet itu biar lobster si kumis bisa maju terus sama-sama kita ya. Pencet tombol breaker subscriber apa gitu ya. Gitu aja deh. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu. Oke, sampai jumpa lagi dengan lobster si kumis di video berikutnya. Makasih.